pas tengah malam itu waktu dulu rambutnya Kak P Mama itu panjang sekali kan, panjang sekali Mama punya rambut. Oh, hahaha. Terus Kak bangun tidur, Kak lihat ada perempuan duduk di dapur, duduk membelakangi. Wow. Yuk. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Kali ini kita membuat satu konten yang seru di mana kita sudah kedatangan tamu. Tamu yang super duper kece pada. Iya. Oke, Ci. Mungkin mungkin ada mungkin beberapa subscriber baru yang masih belum kenal siapa Cici Jessie. Begitu, coba Cici sedikit Hmm. perkenalkan soal siapa Cici dan mungkin sedikit introduce tentang channelnya Cici juga dan konten tentang apa di dalamnya. Oke, boleh boleh. Ya, coba. Halo semuanya, nama aku Jessica. Oke, dan ada channel YouTube namanya Jessie Wid, JESSIWID. And dulu Cici sama Kak Vicky kita berdua pernah bikin reaction Alibata kan Kak Ya, benar. sebelum-sebelumnya. Kak Vicky, ya benar. Kalian bisa nonton di channelnya Kak Vicky sama channelku. Kita Cici sama Kak Vicky dulu sering react Alibata sama-sama. Dan di channel Cici sekarang kontennya beragam, bukan cuma reaction doang. Buat cewek-cewek di luar sana, Cici ada haul juga. Terus ada vlog, daily vlog. Tapi sekarang kontennya bener-bener random banget, belum ada kayak yang pasti gitu. Lagi cari konten, Kak. Ya. Oke, jadi sekarang Cici mungkin bisa jelaskan sedikit soal studi atau apa yang Cici kerjakan di masa-masa pandemi ini mungkin. Oh, masa pandemi ini. Iya. Um, Masa pandemi ini Cici dulu kan Kak, pas masa pandemi awal-awal itu, Cici kan kayak menyibukkan diri dengan bikin konten Kak. Iya. Kakak lihat kayak Mm-mm. di awal-awal Cici pe channel yang awal banget Kak, sebelum reaction sama Kakak yang cuman di Australia yang cuma di kamar itu Iya, kayak iya. benar-benar menyibukkan diri Kak. Kayak menyibukkan diri dengan hal positif kayaknya gitu lah. Jadi bikin YouTube itu gara-gara pandemi Kak, ya Iya. kan. Nah terus abis itu akhir-akhir ini stop bikin video karena lebih lagi fokus ke sekolah. Kan Cici kan kuliah Kak, semester Iya. terakhir yang kemarin. Iya. Jadi sekarang ini kebetulan cuma lagi bantuin mama papa aja. Dan pengen balik ke YouTube lagi guys. Yeay, Kak, guys. Cici kayaknya bikin konten lagi secepatnya. Oke, jadi mungkin jika teman-teman yang mungkin mau ingin membantu ke Cici untuk memilih konten apa selanjutnya, kalian bisa ke channel Jesse Wit dan mungkin kalian cari video uploadan yang paling mungkin terakhir kapan upload ya? Berapa bulan lalu ya diupload? 3 bulan yang lalu Kak. Ya, mungkin tiga kalian bulan. kalian bisa komen di 3 bulan postingan yang lalu. itu Video dan apa Kak? sarankan konten Hmm. apa selanjutnya. Entah itu mungkin vlog atau reaction atau jalan jalan-jalan ke ya nggak bisa jalan-jalan masih ppkm ya. Oke Ci, sekarang kita kan sudah banyak bahas soal pandemi, soal hobi. Sekarang mungkin ini kak akan tarik jauh ya terus pembicaraan. Mungkin ini lebih lebih Oke. berbicara soal pengalaman-pengalaman dulu saat masih kecil, tapi ini lebih ke hal-hal mistis. Karena Kak secara pribadi banyak sekali mengalami pengalaman mistis sejak masih kecil. Wah. Ah, sekarang Kak mau tanya Oke, Cici dulu, oke, oke. Cici dulu. Oke. Ini jadi pembahasan menarik. Cici dulu. Oke. Em, hal atau pengalaman mistis apa yang pernah Cici rasakan mungkin dari umur 5 sampai 10 tahun? Ada enggak pernah enggak misalnya. Kalau 5 sampai 10, jujur Kak, kayak enggak ada yang kayak kalau 5 sampai 10 kan Cici lupa, terus enggak ada yang kayak seserem itu sampai Cici inget gitu. Tapi Mm-mm. mungkin kalau kayak dengar-dengar suara aja, misalnya suara orang berjalan atau suara barang tiba-tiba jatuh padahal barangnya kayak kayak nggak ada yang sentuh, kayak nggak mungkin dong misalnya angin dorong gelas kayak barang-barang yang berat gitu, itu Ah, mungkin ada kayak gitu-gituan Kak.
atau mungkin kayak ngelihat orang kesurupan. Nah, itu mungkin pernah. Em, tapi kalau yang mistis banget inget ini mungkin apa ya? Ada satu saat gitu. Tapi ini Kak kayak bener-bener barusan gitu. Baru bulan lalu loh, Kak. Bulan lalu. Jadi bulan lalu itu, bulan lalu. Jadi bulan lalu itu Kiki kayak ada pokoknya kayak ke rumah saudara gitu kan, ke rumah om lah. Terus kayak di kamar mandinya, Cici denger kayak ada orang mandi gitu. Ya, seperti biasa lah. Terus pas Cici pikir ada orang mandi, Cici tungguin gitu kan. Kayak mau gantian lah. Ternyata tidak ada orang. Tapi kayak dalam situ kayak berisik banget kayak orang mandi gitu. Terus ada anaknya agak kecil gitu kan. Anaknya yang kayak misalnya keponakan Cici gitu yang kecil. Nah, dia seakan-akan kayak, gimana ya? Dia kayak tau gak sih kalau anak kecil kayak ngelihat sesuatu gitu tapi kayak dia takut sih kayak dia ngelihat terus kayak dia takut sih dia pergi gitu tapi nggak ada apa-apa Kak. Jadi kayak dia ngelihat kosong gitu kan. Jadi sih kayak oh wow. Terus anak itu memang kayak benar-benar lari gitu. Dan dia lihat sesuatu di ujung gitu kayak ada tangga naik. Dia ngelihat di situ ke atas terus dia kayak emang kayak lari ketakutan cepet gitu. Cici kayak nggak mau sebut tempat sama nama-namanya supaya kayak Om Cici nggak ketakutan kalau nonton ini karena Om Cici ada banyak jadi tebak sendiri. Jadi ya begitu itu baru loh Kak, baru bulan lalu. Itu doang sih. Cici kalau Kakak gimana Kak? Kakak kayak ada pengalaman mistis yang kayak Kakak kepikiran begitu yang kayak seram? Terlalu banyak bahkan sampai semua yang pernah Kak alami Kak ingat semua. Karena itu memang nyata. Yang paling seram Kak? Tunggu. Ini yang paling seram yang kelihatan. Kak jelaskan dulu. Jadi mungkin setelah Kak bertobat dan pelajari tentang hal itu, ternyata itu bukan gift. Hal jika misalnya kecil kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya, ternyata itu bukan gift, tapi itu semacam kutukan dari nenek moyang. Ternyata setelah Kak selidiki, nenek moyangnya Kak itu kayak pelajari okultisme seperti itu. Nenek moyang. Jadi itu kayak turun di keturunan keberapa kayak gitu. Dan itu Kak rasa itu jatuh ke Kak. Dan sejak kecil Kak itu lihat makhluk halus, lihat hantu itu seperti lihat orang kemanapun Kak pergi. Jadi tangkap tuh. Jadi misalnya kalau dari kecil umur 6 tahun kan sudah sekolah. Dari situ Kak mulai sadar. Misalnya kalau jalan malam terus Kak lihat ada orang ini ada jalan terbang terus Kak bahkan di kamar tidur terus Kak lihat banyak sekali binatang kayak hewan-hewan di dalam bahkan tapi semacam aro kayak gitu terus sentuh di leher Kak begini kerasa sekali. Nah banyak kali Kak pernah lihat orang di dalam rumah terus berapi-api. Yang paling seram ini Kak mencerita. Yang paling seram dan berbekas karena hampir Kak peluk. Oke guys. Wow guys, kalau lagi nonton gelap-gelap nyalakan lampu guys, siap-siap. Oke Kak. Jadi begini, kan waktu di kompleksnya tempat tinggalnya Kak dulu itu masih hutan sih. Itu kiri kanan masih banyak hutan terus ada pohon gede besar sekali di belakang rumah. Nah terus jarak pandang dari kamar waktu itu kamarnya Kak itu nggak ada pintu dan jarak pandang ke dapur hanya tiang dan atap, nggak ada tembok-tembok berikan. Jadi itu jarak pandang tumbuh sampai ke pohon besar itu. Aduh berinding Kak. Nah jadi Kak tidur sendirian di kamar, terus mama, papa sama. Kak ini umur berapa? Umur sekitar 6 tahun, 6 jalan 7 tahun. Wah. Terus jarak pandang dari kamar ke dapur itu kalau misalnya dari tempat tidur terus bangun begini, mau dapat lihat di dapur ada dapur di situ. Nah, pas tengah malam itu waktu dulu rambutnya Kak P Mama itu panjang sekali Mama punya rambut. Terus Kak bangun tidur Kak lihat ada
ada perempuan duduk di dapur, duduk membelakangi. Wow, Terus guys, rambutnya terusnya. rambutnya sampai sampai pokoknya panjang sekali sampai terurai di tempat dia duduk itu. Dia kayak kayak duduk di tanah dapur. Waktu itu dapur nggak ada lantai, hanya tanah. Ada di fondasi, kayak ada fondasi kecil. Duduk, tengkap. Duduk, duduk kayak berlutut atau bersila Nggak, atau. ini kan ada fondasi, terus dia duduk duduk kayak gini. Ini belakangnya, dia Oh duduk. my god, Nggak oh sampai my ingat. god. Dia duduk. Cici Itu merinding. Oh my jelas, god. sejelas-jelas. Karena ini masih kecil kan. Kak lihat kiri kanan, mama ndak ada, terus kak panggil, ma, panggil ke yang sosok itu. Cewek itu. Ya, tapi dia hanya diam. Dia Oh my dia god. dia hanya duduk diam. Wow. Terus kak bangun, kak mau pergi ke situ dan mau peluk karena pikir itu ibu. Terus kak bangun, terus jalan sedikit, udah dekat, tiba-tiba almarhum papanya kak tiba-tiba langsung tarik peluk, langsung tidur. Mungkin papa udah tahu waktu itu, mungkin ya, kayaknya langsung tidur. Oh, kayak mungkin papanya kakak mungkin kayak nggak ngeliat sosoknya, cuma dia tahu kayak kakak lagi memeluk orang gitu, kayak gayanya gitu. Kayak iya, kayak mau pergi, Kayak mau udah pergi. mau peluk gitu, udah mau Iya, kayak. aduh kak, merinding sampai kepala sekarang jika ingat hal itu. Terus langsung baring sama sama ibu sama kakak di lantai waktu itu. Terus jelas sekali dengar di samping rumah dia lewat sambil ketawa. Bayangkan sih. Oh my Dan god. ketawanya itu nggak kayak kayak di film-film kayak ih, bukan kayak gitu, kayak kayak tikus. Ketawa orang biasa. Bukan bukan kayak orang, tapi ketawanya kayak Kayak lebih cempreng. ya lebih lebih suaranya lebih high Iya. dan kayak begini suaranya. Kayak Kayak begitu suaranya. wow, guys. Mulai wah. Ini Itu pantesan Kak ingat. Itu yang kayak berarti kalau misalnya Kak nggak di stop papa kakak, apa yang akan ya terjadi Kak? mungkin mungkin Astaga. mungkin kak peluk, mungkin nggak tahu, mungkin itu kan arwah, tapi saat itu kan nggak tahu apa-apa soal itu. Soalnya di daerah Pongka kepercayaan soal hal-hal seperti itu kuat sekali, makanya Oh. hal-hal seperti itu ada, maksudnya cara kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat takuti masyarakat dengan cara seperti itu, karena kepercayaan masyarakat itu kuat sekali soal keberadaan mereka. Nah, pernah Ah, pernah juga kak tidur, terus kak bangun di samping kak ada orang, tapi kak anggap biasa. Ada orang tidur juga di samping. Terus wow. besok paginya kak tanya, Tapi Kak biasa. biasa, karena kak pikir itu teman yang lagi nginep di rumah. Makanya besok pagi kak tanya ke ibu, "Ma, si si Valen menginap di rumah tadi malam?" Nggak ada, nggak ada. Terus siapa tadi malam yang tidur di samping?